aku akan membahas tentang ilmu ekonomi makro dan mikro. Jangan sampai habis ya. Apa yang kalian ketahui tentang ilmu ekonomi? Ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Apa yang mempelajari ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Apa tujuan kita mempelajari ilmu ekonomi? Tujuan mempelajari ilmu ekonomi untuk mencari tahu terkait pengertian dari hubungan segala peristiwa yang terjadi dalam proses perekonomian. Dengan begitu, sebagai pelaku ekonomi bisa lebih bijak dalam bertindak serta beraktivitas di bidang perekonomian. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu ekonomi? Karena ilmu ekonomi sangat berperan penting bagi suatu daerah, baik daerah kecil maupun besar, seperti negara, karena ilmu ekonomi ini dapat meningkatkan taraf hidup sumber daya manusia. Ilmu ekonomi sangat berperan penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok atau sosial masyarakat. Pembagian ilmu ekonomi. 1. Ilmu ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang digunakan untuk mengumpulkan keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi. Data tersebut berupa angka dan statistik. 2. Teori ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas untuk menyusun model analisis ekonomi untuk menjelaskan garis besar perilaku sistem perekonomian. Teori ekonomi bermanfaat untuk menetapkan kebijakan ekonomi atau bagi pengamat ekonomi. Ilmu ekonomi juga memiliki 8 cabang. Cabang ilmu ekonomi. 1. Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. 2. Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. 3. Ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang fokus membahas tentang interaksi berbagai perusahaan dalam industri. 4. Ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar negara. 5. Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. 6. Ilmu ekonomi SDA adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. 7. Ilmu ekonomi SDM adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang faktor produksi tenaga kerja, yakni mencakup sumber daya manusia. 8. Ilmu ekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Prinsip-prinsip ilmu ekonomi yang perlu kalian ketahui. 1. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi sebagai dasar dalam menghasilkan berbagai barang dan jasa yang sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi serta pengorbanan tertentu. Contoh penerapannya diantaranya saat membuka tempat usaha yang dekat dengan bahan baku, tenaga kerja atau daerah pemasaran, kemudian menggunakan tenaga kerja yang terampil, memilih bahan baku yang berkualitas terbaik, namun dengan harga ekonomis hingga ke penentuan harga jual yang menguntungkan masuk ke dalam prinsip ekonomi produksi. 2. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Pada suatu kegiatan ekonomi, distribusi merupakan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contoh penerapannya, misalnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan, penyaluran barang yang selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat, menggunakan beragam sarana distribusi dengan harga murah, membeli barang dari produsen secara langsung, menyediakan barang dan jasa yang populer bagi konsumen, membeli barang di produsen yang tepat hingga ke penentuan lokasi perusahaan yang berada di antara produsen dan konsumen. 3. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Pada suatu kegiatan ekonomi, konsumsi merupakan upaya untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan pengorbanan dan penggunaan anggaran tertentu. Contoh, penerapannya mulai dari hanya membeli barang yang berkualitas, membeli barang dengan harga yang cukup terjangkau, membuat daftar barang apa saja yang dibutuhkan, dan mengadakan proses tawar-menawar sebelum membeli sesuatu. Tindakan ekonomi merujuk kepada setiap langkah manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini termasuk produksi, konsumsi, dan distribusi. Sementara itu, motif ekonomi adalah daya yang menggerakkan orang untuk melakukan tindakan ekonomi. Kegiatan ekonomi, produksi.
adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambahkan nilai guna dari barang dan jasa. Contoh, ketika penjual tas mengubah kain menjadi tas buatannya, penjual tas tersebut melakukan kegiatan produksi karena menghasilkan barang dan jasa. Konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah penggunaan bensin untuk bahan bakar kendaraan. Distribusi adalah kegiatan penyebaran barang dan jasa yang diproduksi. Misalnya, distribusi yang dilakukan untuk membawa beras dari desa A ke kota B untuk memenuhi kebutuhan warga kota A akan beras. Manfaat ilmu ekonomi. 1. Memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi. 2. Membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. 3. Membantu pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. 4. Membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. 5. Meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi dan global. Oke kawan-kawan, sekarang kita beralih ke ekonomi mikro dan makro. Apa yang kalian ketahui tentang ekonomi mikro? Ekonomi mikro adalah suatu ilmu ekonomi yang melihat dan menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi dengan menganalisis bagian-bagian yang kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Apa yang dipelajari dalam ilmu ekonomi mikro? Ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta menentukan harga pasar dan kuantitas barang dan jasa. Ilmu ekonomi mikro juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, misalnya seperti pada penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya. Ruang lingkup ekonomi mikro merupakan produsen dan konsumen. Namun dalam dunia ekonomi, produsen dan konsumen merupakan individu pada setiap rumah tangga, masyarakat, organisasi, dan perusahaan. Ruang lingkup pada ekonomi mikro. 1. Interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar dapat menjadi tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual-beli. 2. Perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal sementara pembeli menginginkan kepuasan optimal, baik dari segi kualitas dan harga produk. 3. Interaksi pasar faktor produksi. Dari sisi sang penjual yang memiliki produk untuk memenuhi kebutuhan, membutuhkan faktor produksi yang dilakukan dengan cara membeli juga. 4. Teori nilai guna. Nilai guna pada ekonomi mikro merupakan cara mempelajari bagaimana suatu barang dapat menghasilkan kegunaan atau kepuasan untuk konsumen atau pembeli yang menggunakan barang tersebut. 5. Teori struktur pasar. Dalam ruang lingkup ekonomi mikro, menjadi cara untuk menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk, aspek kemudahan perusahaan atau produsen untuk keluar dan masuk dari suatu pasar juga diperlukan di sini. 6. Elastisitas harga. Berguna untuk mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh seberapa banyak jumlah permintaan. 7. Industri. Ekonomi mikro juga mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. 8. Pasar input. Dalam ekonomi mikro, pasar input mempelajari bagaimana produsen memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya yang seminimal mungkin namun dapat menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Ciri-ciri ekonomi mikro. 1. Berfokus pada aktivitas individu. Di sini individu dianggap rasional sehingga tindakan-tindakannya senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan. Selain itu, analisis mikroekonomi juga tidak banyak membahas mengenai aspek komunitas dari aktivitas individu tersebut. Oleh karena itu, dapat kita asumsikan bahwa analisis mikroekonomi berupaya untuk menganalisis dan meliput aktivitas serta proses pengambilan keputusan yang ada pada taraf individual atau institusional. 2. Berfokus pada skala kecil dan detail. Skala kecil di sini maksudnya adalah skala secara jumlah faktor dan skala dalam artian luas wilayah studi. Hal ini terjadi karena memang analisis mikroekonomi berupaya untuk memberikan gambaran yang detail dan rinci mengenai proses ekonomi pada suatu individu atau bisnis. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin melakukan analisis bertema mikroekonomi pada wilayah-wilayah berskala besar. 3. Membahas kepentingan individual. Maksud dari kepentingan individual di sini adalah bagaimana setiap orang mencapai kepuasan atau keuntungan maksimal. Di sini sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang perseorangan, bukan pemerintah atau komunal. 4. Banyak membahas permasalahan optimasi. Ekonomi mikro memiliki lingkup pembahasan yang individual. Selain itu,
Bahasan utamanya adalah alokasi sumber daya yang optimal, teori pengambilan keputusan yang efektif, efisien, serta bagaimana mendapatkan utilitas maksimal. Oleh karena itu, tidak heran ketika apa yang dibahas tidak jauh dari bagaimana mengoptimalkan suatu aktivitas agar paling efektif, efisien, dan memberikan manfaat terbesar. Sekarang kita beralih ke ekonomi makro. Apa yang kalian ketahui tentang ekonomi makro? Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi secara keseluruhan dalam ruang lingkup ekonomi yang besar atau luas. Mengapa kita perlu mempelajari ekonomi makro? Karena ekonomi makro ialah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi suatu negara dan gunanya untuk mengkaji kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi, masalah inflasi, pengangguran, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi, nilai kurs mata uang, dan lain-lain. Ekonomi makro memiliki 3 ruang lingkup. 1. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. 2. Kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. 3. Pengeluaran agregat, berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Ekonomi makro mempunyai beberapa kebijakan. 1. Kebijakan fiskal. Pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini. Pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. 2. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Makin banyak perputaran uang yang terjadi, maka akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. 3. Kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangi neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.